Pernah kepikiran nggak sih gimana kebiasaan makan yang terbentuk di tahun-tahun pertama anak kita bisa jadi penentu kesehatan mereka seumur hidup? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya membangun fondasi itu langsung dari riset dan para ahli. Ini bukan sekedar nasihat biasa loh. Sebuah jurnal nutrisi di tahun 2023 menegaskan kalau rentang usia 1 sampai 2 tahun itu adalah bisa dibilang jendela kritis. Di masa inilah selera makan anak terbentuk dan kebiasaan ini bakal kebawa terus sampai mereka besar nanti. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang itu benar-benar jadi cetak biru buat masa depan mereka. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Kenapa sih tahun-tahun awal ini krusial banget dan gimana nutrisi di masa ini bisa membentuk masa depan seorang anak? Nah, kita sering dengar istilah nutrisi awal. Ini tuh bukan cuma soal ngisi perut biar anak cepat besar ya. Anggap aja ini kayak sekolah makan pertama mereka. Disinilah mereka belajar apa itu rasa lapar, apa itu rasa kenyang, dan gimana ritme makan yang sehat. Semua pelajaran ini bakal mereka bawa sampai dewasa. Sekarang, mari kita lihat datanya. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di meja makan banyak keluarga saat ini? Hasil-hasil riset terbaru ini, jujur, cukup bikin kita mikir dua kali. Coba deh kita lihat data dari studi di Australia ini. Grafik ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Kebanyakan anak emang udah memenuhi syarat keragaman diet minimum. Artinya mereka udah makan dari beberapa kelompok makanan. Tapi yang mencapai level optimal itu sedikit sekali. Ini artinya banyak anak yang mungkin belum dapat semua nutrisi yang mereka butuhkan untuk tumbuh kembang maksimal. Dan dari studi yang sama muncul angka ini, 62,1%. Artinya, lebih dari separuh anak ternyata sudah dikenalkan makanan padat lebih awal dari rekomendasi, yaitu sebelum usia 6 bulan. Kelihatan banget kan, ada jurang antara pedoman kesehatan dengan apa yang sebenarnya terjadi di rumah. Sekarang kita geser ke Indonesia, tepatnya dari studi di Medan. Grafik ini mungkin relate banget buat banyak orang tua di sini. Lihat deh, mayoritas orang tua itu percaya gizi anaknya sudah cukup, tapi ada sepertiga lebih yang ragu-ragu. Ini nunjukin betapa kadang kita bingung dan gak yakin apakah yang kita kasih itu udah bener-bener tepat atau belum. Nah, ini dia masalah yang umum banget terjadi. Kelebihan kalori. Grafik ini nunjukin kalau banyak anak mengonsumsi energi jauh lebih banyak dari kebutuhan harian mereka. Biasanya sih ini datang dari cemilan atau minuman manis. Kalau dibiarkan, jangka panjangnya bisa mengarah ke resiko berat badan berlebih sejak dini. Oke, setelah lihat semua data tadi, pertanyaannya, siapa sih yang punya pengaruh paling besar terhadap kebiasaan makan anak? Jawabannya, ya kita semua. Para orang tua. Persis seperti yang dikatakan Dr. Frida Handayani, orang tua hendaknya menjadi contoh. Ini intinya, anak-anak itu kan peniru yang hebat. Mereka nggak cuma dengerin apa kata kita, tapi mereka ngeliatin apa yang kita lakukan, termasuk apa yang ada di piring kita sendiri. Jadi, peran kita sebagai orang tua itu jauh lebih dari sekedar masak dan menyajikan makanan. Ini tentang menciptakan suasana yang positif. Gimana kita merespons pas anak bilang, udah kenyang, gimana kita nunjukin kalau makan sayur itu enak, dan gimana kita membuat waktu makan jadi momen yang menyenangkan. Semua interaksi kecil ini yang membentuk hubungan mereka dengan makanan seumur hidup. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara praktisnya? Nah, ada 5 kunci sukses dari para ahli yang bisa langsung kita coba di rumah. Ini dia 5 kuncinya. Dan kelimanya ini saling berkaitan loh. Pertama, kita harus paham kalau nafsu makan anak itu wajar naik turun. Lalu kita buat jadwal makan yang rutin biar mereka terbiasa. Pas makan, kasih porsi kecil aja dulu dan jauhkan semua gadget. Tentu kita juga harus jadi contoh dengan makan makanan sehat. Dan yang terpenting, jadikan waktu makan sebagai momen interaksi yang hangat. Semua ini membentuk siklus yang sehat. Poin tentang tanpa distraksi ini penting banget. Coba deh bandingkan. Di satu sisi, kita fokus ngobrol sambil makan, dan kita berhenti kalau anak udah kasih sinyal kenyang. Di sisi lain, ada TV atau gadget, dan kita malah maksa anak buat ngabisin piringnya. Jelaskan mana yang akan menciptakan hubungan positif dengan makanan, dan mana yang enggak. Jadi, setelah kita bahas semua data dan tips tadi, mari kita tarik benang merahnya. Apa sih tujuan utama dari semua usaha kita ini? Apa inti dari membesarkan seorang pemakan yang sehat? Setelah kita tahu ada 5 kunci dari para ahli, coba deh kita renungkan sebentar. Dari kelima hal itu, kira-kira manakah yang jadi fondasi dari semuanya? Jawabannya adalah interaksi yang positif, ya, koneksi emosional dan suasana yang nyaman saat makan, itulah fondasi yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya,
Ini bukan cuma soal gizi, tapi tentang cara kita mengasuh dan membangun hubungan dengan anak kita. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Pertanyaan ini bukan lagi soal isi piring, tapi tentang bagaimana kita membangun kesehatan emosional dan fisik anak kita untuk jangka waktu yang sangat-sangat panjang.